Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2023, perkenalkan. Nama saya Rizky Ramandani, guru PAI di SMA Negeri 1 Pengasih Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2023. Dengan ini mengambil materi pembelajaran Sejarah Penyebaran Agama Islam di Indonesia di kelas 11 IPS 2. Berikut ini video pembelajaran yang saya laksanakan. Mohon masukan serta saran agar pembelajaran yang selanjutnya dapat saya lakukan lebih baik lagi. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Sehat ya? Sehat. Oke. Ada yang lagi sakit, mungkin lagi pilek. Safa? Kemarin habis kehujanan ya katanya ya. Oke. Sebelum pelajaran kita mulai, hari ini Bu Rizky mau presensi dulu seperti biasa, ya. Oke. Ade Irma, oke. Alia Fariha, Alifah Zahra, Alifia Fitra, Arthuma, oke. Ya, oke. Untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, monggo silakan salah satu pimpin doa dulu. Pimpin tempat untuk mengawali pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama untuk berdoa. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke. Hari ini kita akan memulai pembelajaran baru. Siapa yang ingat kita kemarin baru belajar apa? Kemarin. Sebelum ini kita belajar apa? Apa? Oke, Nabi dan Rasul ya. Oke, hari ini kita mau masuk ke bab baru, yaitu tentang sejarah persebaran Islam di Indonesia. Nah, sebelumnya kita tadarus dulu terlebih dahulu, ya. Silahkan dibuka surat Al-Imran ayat ke-19. Sudah? Oke. Yuk kita baca bareng-bareng. Dimulai dari Ta'awud. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal dina 'indallahil Islam wa mahtalafal ladzina utul kitaba illa mim ba'di ma ja'ahumul ilmu wa may yakfur bi ayatillahi hisab. Oke. Siapa yang membacakan artinya? Oke. Oke, coba diulangi yang kalimat pertama. Oke, sesungguhnya agama di sisi. Bagaimana sih Islam itu bisa masuk ke Indonesia? Islam dan Indonesia. Nah, berkaitan dengan hal itu, nah, untuk meningkatkan juga nasionalisme kita, gitu ya, karena kita kan tinggal di Indonesia nih. Nah, kita menyanyi dulu, ya, kita menyanyi lagu nasional. Oke, silakan.
salah satu bisa pimpin? Yuk. Yang lainnya bisa berdiri? Kita bela bersama satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Oke, terima kasih. Nah, tadi Bu Rizky sudah bilang hari ini kan kita mau masuk bab baru yaitu tentang sejarah persebaran Islam di Indonesia. Nah, sebelumnya Bu Rizky mau menyampaikan dulu tentang capaian pembelajaran yang mau kita capai di bab ini. Ada 4 ya. 1. Menganalisis peran dan keteladanan para tokoh ulama penyebar ajaran Islam di Indonesia. Kemudian yang kedua, mampu mempresentasikan peran serta keteladanan para tokoh ulama penyebar ajaran agama Islam di Indonesia. Kemudian yang ketiga, mengakui keteladanan para tokoh ulama Islam di Indonesia. Dan yang terakhir, meyakini pemikiran serta pergerakan organisasi-organisasi Islam di Indonesia. Nah, hari ini kita mau belajar yang nomor 1 dan juga 2. Tuh, untuk hari ini, belajar hari ini ya. Oke, nah untuk tujuannya ini ya. 1. Menganalisis sejarah dan peran tokoh utama penyebar ajaran agama Islam di Indonesia. Kemudian yang kedua, membuat timeline sejarah tokoh ulama penyebaran ajaran Islam di Indonesia. Dan yang terakhir, menerapkan kesederhanaan dan kesungguhan mencari ilmu. Oke. Kalau kita berbicara tentang Islam yang masuk di Indonesia, itu ada 3. 1. Sebenarnya kapan sih Islam itu masuk ke Indonesia? Gitu kan? Pasti bertanya-tanya gitu ya. Kemudian yang kedua, siapa yang membawa itu siapa? Ketika kapan masuk, pasti bertanya, loh siapa ya yang membawa? Padahal kan kita tahu ya, Indonesia itu kan masih kental dengan adat dan budaya. Pasti tidak semudah itu dong yang namanya Islam masuk ke Indonesia. Nah, kemudian yang ketiga, daerah mana yang di antara pulau-pulau Indonesia yang banyak sekali ini yang masuk itu yang mana aja gitu. Oke, kita akan pelajari hari ini gitu. Nah, saya ada video ya, bisa disaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar tentang teori kedatangan Islam ke Nusantara. Sebelum kita membahas teori-teori tersebut, dapat kita ketahui bahwa Indonesia termasuk ke dalam salah satu wilayah yang letaknya cukup strategis. Wilayah Indonesia banyak dilalui oleh para pedagang yang berasal dari Timur Tengah, India, Malaka, dan Cina. Sebagian besar para pedagang tersebut memeluk agama Islam. Pedagang Islam inilah yang berperan penting dalam proses masuknya agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. Meskipun demikian, banyaknya perdebatan mengenai kedatangan Islam di Indonesia itu mencakup 3 masalah pokok. Yang pertama yaitu dari mana sih tempat asal kedatangan Islam bisa masuk ke Indonesia? Lalu siapa yang membawa agama Islam untuk pertama kalinya? Dan juga kapan ya Islam itu masuk ke Nusantara atau ke Indonesia. Dengan adanya beberapa perdebatan tersebut, kedatangan Islam di Indonesia memunculkan berbagai teori. Mari kita bahas dalam video berikut ini. Teori yang pertama yaitu teori Gujarat. Gujarat merupakan wilayah yang kini termasuk bagian dari negara India. Teori Gujarat menjelaskan bahwa Islam masuk ke Indonesia itu pada abad ke-13 Masehi dan dibawa oleh para pedagang dari Gujarat atau dari India. Teori Gujarat pertama kali dicetuskan oleh J. Pitjnapel. Menurut J. Pitjnapel, orang-orang atau para pedagang dari India telah memeluk agama Islam dan kemudian mereka berdagang di Indonesia dan secara tidak langsung merekalah yang menyebarkan agama Islam ke Indonesia. Teori ini didasarkan pada 2 bukti sebagai berikut. Yang pertama,
Corak batu nisan makam Sultan Malik Al-Saleh dan Maulana Malik Ibrahim memiliki kemiripan dengan corak nisan yang ada di Gujarat. Sultan Malik Al-Saleh merupakan sultan dari Kerajaan Samudra Pasai yang ada di daerah Sumatera. Yang kedua yaitu seperti yang kita ketahui, hubungan dagang antara masyarakat Indonesia dan India telah berjalan cukup lama dan berlangsung cukup baik. Dari adanya dua teori tersebut, maka lahirlah teori Gujarat. Walaupun teori Gujarat memiliki cukup bukti, tetapi banyak ilmuwan atau sejarawan juga menyanggah teori Gujarat ini. Kelemahan dari teori Gujarat yang pertama yaitu tidak adanya cukup bukti yang kuat bahwa para pedagang India lah yang pertama kali menyebarkan agama Islam. Dan apakah betul agama Islam dibawa oleh para pedagang India hanya karena kemiripan dari batu nisannya saja? Kemudian yang kedua, pada abad ke-7 sampai dengan abad ke-13 Masehi, pengaruh Hindu dan Buddha masih kuat di wilayah Gujarat ataupun India. Sehingga dengan adanya kelemahan tersebut, maka muncullah teori yang kedua, teori Persia. Teori Persia mengatakan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Persia sendiri merupakan wilayah bagian dari negara Iran. Para pedagang dari Persia inilah yang pertama kali menyebarkan agama Islam menurut teori Persia. Teori Persia juga didukung oleh beberapa bukti. Bukti yang pertama yaitu adanya kesamaan budaya antara budaya yang berkembang di Nusantara dengan budaya yang ada di Persia. Kebudayaan ini yaitu adanya kesamaan dalam memperingati 10 Muharram atau Asyura. Hal ini serupa dengan tradisi Tabot di Bengkulu dan tradisi Tabuik di Sumatera Barat. Selain itu, adanya penyerapan dan penambahan kosakata bahasa Persia ke dalam bahasa Melayu. Meskipun memiliki beberapa kelebihan, namun ada sebagian ahli yang masih meragukan bukti-bukti terkait masuknya Islam dari Persia. Hal ini karena bukti-bukti yang ada masih diragukan dan dirasa kurang kuat. Terlebih lagi, Persia bukanlah wilayah pusat dari agama Islam. Dan juga, pedagang yang berasal dari Persia jumlahnya tidak seberapa. Pedagang Persia yang bertransaksi di Indonesia saat itu masih kalah jumlahnya dengan pedagang dari Arab, Cina, dan juga India. Dengan adanya kelemahan tersebut, maka lahirlah teori yang ketiga, yaitu teori Mekah. Teori Mekah menyatakan bahwa pengaruh Islam telah masuk ke Nusantara pada sekitar abad ke-7 dan dibawa langsung oleh para pedagang Arab dan juga para musafir Arab yang memiliki semangat tinggi dalam penyebaran agama Islam bisa sampai ke Nusantara. Bukti pendukung dari teori Mekah ini yaitu yang pertama adanya catatan Ibnu Battuta yang menjelaskan Raja Samudra Pasai menganut mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i merupakan mazhab terbesar di Mesir dan juga Arab. Selain alasan kesamaan mazhab, Buya Hamka juga melihat bahwa gelar Raja-Raja Samudra Pasai adalah Al-Malik, bukan Syah atau Khan seperti yang terjadi di Persia dan India. Di samping itu, pada abad ke-13 telah terdapat ulama-ulama Jawa yang mengajarkan tasawuf di Mekah. Meskipun didukung oleh beberapa bukti, teori Mekah juga memiliki kelemahannya. Salah satunya yaitu kurangnya fakta terkait peranan bangsa Arab dalam proses penyebaran agama Islam di Indonesia. Sehingga teori Mekah masih dianggap lemah keberadaannya dan melahirkan teori yang keempat, yaitu teori Cina. Teori yang terakhir yaitu teori Cina, yang mengatakan bahwa agama Islam masuk ke Nusantara yaitu pada abad ke-7 dan dibawa oleh para saudagar Cina yang sejak dulu sudah dikenal sebagai pedagang di Indonesia. Para pedagang dari Cina ini sudah beragama Islam, kemudian menyebarkan agama Islam ke Nusantara. Masuknya agama Islam ke Indonesia juga dipercaya bertepatan dengan banyaknya migrasi orang Cina Muslim ke negara Asia Tenggara, terutama wilayah Nusantara yang pada umumnya kebanyakan memasuki daerah Sumatera bagian selatan yang terjadi pada abad ke-9 Masehi atau tahun 879 Masehi. Teori Cina ini juga didasarkan oleh beberapa bukti. Yang pertama, banyaknya jumlah pendakwah yang berasal dari keturunan Cina dan memiliki pengaruh yang besar pada masa Kerajaan Demak. Kerajaan Demak sendiri merupakan kerajaan Islam pertama yang ada di Pulau Jawa, sehingga hal tersebut menjadi faktor besar dalam teori ini. Terdapat pula penjelasan mengenai Kesultanan Demak yang didirikan oleh Raden Patah yang merupakan keturunan dari Cina. Bukti yang kedua yaitu terdapat pada masjid di beberapa kota di Indonesia yang memiliki arsitektur Cina, seperti contohnya Masjid Cheng Ho di Surabaya yang kaya akan ornamen Cina. Laksamana Cheng Ho sendiri dipercaya sebagai seorang penjelajah Muslim Cina yang turut menyebarkan Islam di Nusantara. Selain itu,
adanya catatan penulisan gelar raja-raja Islam yang ditulis dengan menggunakan istilah Cina. Meskipun didukung oleh beberapa bukti, teori Cina juga memiliki kelemahannya yang membuatnya ditentang oleh beberapa ahli. Pasalnya, teori Cina tidak menjelaskan awal masuknya Islam ke Nusantara. Teori Cina hanya menjelaskan peranan Cina dalam pemberitaan yang memuat bukti-bukti Islam telah datang ke Nusantara. Nah, tadi kita sudah tonton bersama video yang tadi berkaitan dengan teori-teori masuknya Islam ke Indonesia. Ada 4 teori. Yang pertama tadi ada teori Gujarat. Kemudian yang kedua ada teori Persia. Kemudian ada teori Mekah. Kemudian yang terakhir ada teori Cina. Oke, sip. Sudah paham ya? Nah, sekarang ya, untuk lebih mengetahui, tadi teorinya sudah tahu, nah kan kita harus mengetahui juga nih tokoh-tokoh yang membawa itu siapa aja. Nah, sekarang sesuai dengan kelompoknya masing-masing, kita akan buat presentasi gitu ya, berkaitan dengan tokoh-tokoh penyebar agama Islam ke Indonesia. Nah, saya akan bagikan lembar, nanti silahkan bisa diisi gitu ya. Nah, Bu Rizky sudah bagikan lembaran, di situ isinya ada tokoh yang menyebarkan agama Islam. Jadi di setiap lembar sudah ada masing-masing 1 lembar tokoh ya, sudah jelas di situ. Nah, silakan nanti dicari biografinya, kemudian bagaimana cara dia menyebarkan agama Islam di Indonesia, kemudian sejarahnya waktu menyebarkan agama Islam itu seperti apa. Kamu tuangkan di situ, kamu ceritakan di situ, kamu tulis di situ. Gitu ya? Oke, yuk dimulai dari sekarang. Oke, dapat apa? Biografi apa? Siapa? Oke, nah itu nanti silahkan ditambahi biografinya, dia tuh dari mana, terus dia menyebarkan agama Islam di mana, silahkan ditambahi, gitu ya. Oke Google, biografi Datuk Tunggang Parangan. Oke, ini dapat siapa? Oke, Sultan Malik Assalam. Dia itu berasal dari daerah mana? Kemudian dia menyebarkan agama Islam di mana? Caranya apa? Silakan nanti ditambahi, dilengkapi supaya nanti ketika temannya mau melihat itu lebih lengkap. Aku loh, ya. Oke, monggo silakan. Oke, semuanya sudah selesai? Sudah. Oke, kalau sudah selesai berarti kita bisa mulai untuk window shoppingnya, ya. Jadi seperti yang sudah Bu Rizky bilang tadi di awal, silahkan materinya ditempel di samping masing-masing. Kemudian nanti ada 2 orang yang jaga. Nah, yang jaga tadi tugasnya menjelaskan apa yang ada di dalam materimu, gitu. Kemudian nanti yang lainnya silahkan muter. Nah, muternya Bu Rizky atur ya. Muternya nanti silahkan ke kanan, ke kiri kalian maksudnya, ya kan? Ke kiri, ke kanan ya. Oke, ke kanan. Seperti ini, nanti berakhir sebelum kelompok kalian masing-masing. Jadi misalnya kelompoknya ini, berarti berakhir di kelompoknya Yasi. Gitu ya? Paham ya?
Oke, bisa kita mulai. Yuk. Oke, tadi kalian sudah berkeliling, sudah mencari informasi di setiap kelompok. Istilahnya kita sudah window shopping bareng-bareng, kita sudah melakukannya. Nah, sekarang tadi buat kalian yang muter, silahkan kasih tahu ke teman sekelompoknya kalian informasi apa saja yang tadi kalian dapatkan. Tukar informasi gitu ya. Jadi biar temennya yang tadi jaga itu juga tahu informasi apa yang kalian cari di setiap kelompoknya. Seperti itu ya. Oke, monggo silahkan. Nah, tadi kita sudah selesai, sudah bertukar informasi. Nah, sekarang kita waktunya untuk post test. Ya, kita mengerjakan apa yang tadi sudah kita cari informasinya. Nah, kita cari jawabannya. Di situ kita jawab. Gitu ya. Oke. Oke, tadi kita sudah melaksanakan post test. Siapa yang nilainya dapat 100? Oke, banyak ya yang dapat 100 ya. Oke, kemudian yang dapat 90? Oke, berarti rata-rata sudah benar dalam menjawab soal ya. 100 berarti sudah benar, sudah memahami. Oke, berarti untuk hari ini pembelajarannya sudah paham ya? Oke, ada yang mau ditanyakan mungkin sebelumnya? Tidak? Oke, nah coba kita ulangi ya. Tadi kita kan sudah belajar, kita refleksi. Nah, dari pembelajaran ini mana yang paling menyenangkan menurut kalian? Yang mana? Oke, waktu window shopping. Kemudian? Waktu ini tadi, nonton video. Ya, pas nonton video. Kemudian waktu mengerjakan soal ini. Oke, siap, terima kasih. Nah, untuk kesimpulan hari ini, ya, untuk kesimpulan hari ini ada yang mau menyampaikan mungkin? Kesimpulan, teori masuknya Islam ke Indonesia ada 4, yaitu teori Gujarat, Makkah, Persia, dan Cina. Oke, ya betul ya Mas Haki. Jadi tadi teori ada 4. Apa saja tadi? Gujarat, kemudian Persia, Mekah, dan juga Cina. Oke, ada yang mau menambahkan? Ada 6 tokoh menyebar agama Islam di Indonesia, yang mana dari ke-6 itu menyebar Islam tidak hanya di Pulau Jawa, melainkan sampai di luar Pulau Jawa. Ya betul ya. Jadi selain menyebarkan agama Islam di Jawa, ternyata 6 tokoh yang tadi kita bahas itu juga menyebarkan agama di luar Pulau Jawa. Ada yang di Kalimantan, ya kan? Siapa tadi yang dapat Kalimantan? Ada yang dapat di Goa, ya kan? Aceh, betul. Itu kan di luar Jawa, gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak?
Oke, kalau tidak cukup untuk pembelajaran hari ini. Untuk pertemuan di minggu depan kita akan membuat timelinenya. Jadi kan kita sudah belajar tentang tokoh-tokohnya nih, siapa aja. Nah, minggu depan kita buat timelinenya. Dari tahun berapa sampai tahun berapa itu tokohnya siapa. Tahun berapa sampai tahun berapa tokohnya siapa, nanti kita bikin timelinenya. Gitu ya? Oke, silahkan untuk mengakhiri kegiatan pada sore hari ini bisa dipimpin salah satu berdoa. Siap di tempat. Untuk mengakhiri pembelajaran pada sore hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Hati-hati di jalan, kalau mau pulang tolong jangan ngebut-ngebut ya. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam